selamat sore semua. Bertemu lagi dengan aku, host yang penuh ceria dan semangat, Diva di sini. One, two, three. Open your ears, open your eyes. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang perkuliahan jarak jauh. Dan hari ini kita akan dihadirkan oleh bintang tamu dari kepulauan loh, jauh dari Surabaya. Penasaran kan gimana? Sebelum kita lanjut, aku punya sedikit informasi nih buat kalian. Bagi kalian yang mau bekerja dan berkuliah di jarak jauh, tenang aja, Politeknik NSC bisa kalian andalkan. Buat kalian juga yang mau transfer ke sarjana terapan, ada dua pilihan prodi yang bisa kalian ambil. Di antaranya pengelolaan perhotelan dan manajemen pemasaran internasional. Buat kalian yang berminat banget kuliah di bidang administrasi, sekretaris, dan bisnis, kalian bisa mengambil D3 Administrasi Bisnis. Bagi kalian yang minat banget belajar di bidang coding, program, dan web, kalian bisa mengambil D3 Teknologi Komputer. Bagi kalian yang berminat banget belajar di bidang pajak, pembukuan, dan keuangan, kalian bisa mengambil D3 Akuntansi. Dan buat kalian yang minat banget di bidang perhotelan, di kami ada dua jurusan yang bisa kalian ambil. Di antaranya ada D3 Perhotelan dan D4 Pengelolaan Perhotelan. Dan yang terakhir, bagi kalian yang minat banget belajar di bidang ekspor-impor dan penjualan internasional, ada D4 Pemasaran Internasional yang bisa kalian ambil loh. Buat kalian yang masih penasaran tentang kita, bisa kepoin kita di website kita, atau bisa langsung mampir di kampus di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya. Jangan lupa cek. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini. Selamat sore Kak, dengan siapa nih kalau boleh kenalan? Kalau saya namanya Desi dan saya Sulas. Oh, Kakak ini kuliah di prodi apa? Akuntansi. Akuntansi semester berapa Kak? Semester akhir. Oh, udah semester Iya akhir. betul, sudah semester akhir. Kalau boleh tahu asli mana nih Kak? Asli Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah jauh ya. Ya Boleh dong jauh. diceritain gimana bisa nemu Politeknik NSC yang di Surabaya? Sebelumnya itu kami kan melanjutkan program studi D1 jurusan Keuangan dan Perpajakan. Oke. Nah, setelah lulus dari situ kami diarahkan untuk ke NSC, mau mengambil D3 atau D4 waktu itu. Nah, kebetulan saya berminat ke NSC mengambil D3 program akuntansi untuk melanjutkan ilmu yang sebelumnya. Oh, jadi ceritanya Betul. transfer gitu ya Kak, dari Betul. D1 ke D3. Betul. Oh, gitu. Kakaknya kan jauh ya dari Kalimantan ini ke sini melalui program online. Betul. Enak nggak sih Kak kuliah online gitu? Sejujurnya enak aja sih. Soalnya kan kita sambil kerja, pagi kerja sampai siang, Hmm, malamnya kuliah online seperti itu. komunikasinya gitu gimana? Adakah kendala gitu? Untuk saat ini sampai saat ini nggak ada sih. Oh, nggak ada Ya, kendala. Jadi kontak-kontakan sama dosen gitu. ya, Kuliahnya ngambil pagi atau malam? biasanya malam. Oh, biasanya Iya, malam via online gitu ya. ya via online. Langsung saja ke pertanyaan nih Kak ya. Ambil jurusan akuntansi, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari kuliah akuntansi jarak jauh dibandingkan kuliah tatap muka? Dari kelebihan dulu deh, memilih kuliah online. Kalau untuk akuntansi, untuk kelebihannya dapatkan ilmu secara cepat seperti itu ya. Ketemu dosen secara langsung gitu. Tapi kekurangannya kalau online itu, kalau di akuntansi itu kurang praktek. Kurang Oke. praktek yang disampaikan oleh dosen. Oh, Iya, jadi interaksinya kurang gitu ya, Kak? iya betul. Sekarang gimana nih metode pengajaran yang dilakukan para dosen akuntansi yang ada di Politeknik? Enak nggak cara ngajar atau komunikasi deh tentang materi yang diajarkan? Kalau untuk sejauh ini sih enak lah ya. Kalau untuk sejauh ini enak karena apa di sana kan selama kami melakukan perkuliahan itu kami melakukan diskusi. Jadi sampai mana gitu. Terus materi yang dipahami sudah sejauh mana gitu kan. Terus nanti ada evaluasi yang mana yang belum dipahami itu bisa diulang kayak gitu. Oh, Enaknya oke. sih di situ ya. Jadi kuliahnya ini cuma berdua atau ada mahasiswa lainnya?
Sebelumnya itu kami berlima orang, tapi untuk sejauh ini yang bertahan itu hanya saya dan Desi gitu. Sampai semester akhir ya, Kak. Betul. Udah ngerjain tugas akhir belum sih, Kak? Sudah Oh, sudah sudah. selesai semua. Oh, tinggal wisuda aja ya berarti. Betul, dan ini lagi proses mau ujian dulu, uji kompetensi gitu. Tapi udah selesai. Belum. Hari ini dan esok baru mau pelaksanaan. Oh, oke. Jadi kakaknya di sini ngekos atau ada tinggal bareng saudara? Di sini ngekos. Mm. Hmm, perjalanan naik apa sih, Kak, ke sini? Kalau kesininya tuh naik kapal. Oh, oke. Jarak tempuh nggak usah ditanya ya. Ya, nggak usah deh. Nanti tanya waktunya berapa jam gitu. Ya, kalau naik pesawat itu 2 jam. Oke. Kalau naik kapal itu 26 jam. Oh iya? Ya, ada puluhnya. Oh, oh, Betul. lama banget ya Ya, berarti. coba cek di Google. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa aja sih platform atau alat yang digunakan dalam perkuliahan akuntansi jarak jauh? Mungkin bisa diceritain kalau online gitu lewat aplikasi apa? Biasanya dosen tergantung dosen sih ya. Mau bisa lewat Zoom atau Google Meet. Oke. Tapi biasanya lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Ya, Kalau menurut kakak-kakaknya nih, gimana sih cara ngatur waktu dan mendisiplinkan diri dalam mengikuti kuliah akuntansi jarak jauh? Kalau menurut saya pribadi ya, antara rentan waktu kerja sama kuliah itu kan kadang nggak bisa diprediksi Iya, nih kerjaan kita betul. nih gimana kan. Hmm, Jadi sebisa mungkin yang kerjaan memang urgent atau memang itu jangan dileyeh-leyeh. Apa ya leyeh-leyeh ya? iya kayak terlalu Iya, santai terlalu gitu. santai. Jadi Oke. harus on time. Setiap ada kerjaan, sebisa mungkin hari itu diselesain kalau bisa. Biar nanti kan, karena kita nggak tahu nih di kelas malam itu kita dapat tugas atau enggak. Nanti Betul. kan tambah begadang. Nanti Hmm. eh, jam tidur, jam istirahat itu berkurang. Nanti Kalimantan itu tipes-tipes terus kayak ikut WIT ya, Kak? WIB sama kayak Surabaya. Oh, WIP masih Betul. ada. Berarti nggak terlalu beda jauh gitu kalau misalnya. Waktu nggak ada beda sih, Mbak. Oh, oke. Menit detik sama kok. Tiba-tiba ngomongin waktu. Kalau biasanya kuliah online tuh, kalian ditampilin pakai Zoom kan hanya kamera bagian atas gitu. Gimana sih, Kak, untuk penampilan? Apakah harus kayak full satu set harus rapi atau hanya yang dilihatkan ke kamera aja? kalau pada saat Zoom gitu. Iya. Itu kelas online itu biasanya ada yang dimatiin kamera, ada yang on cam Oh, seperti itu. oke. Biasanya kalau on cam itu yang penting wajahnya jelas aja sama Hmm. suara. Oh, jadi nggak harus on cam ya, Kak? Iya, tergantung dosennya aja sih. Oke. Ada dosen yang minta on cam, kita on cam. Kalau harus misalnya nggak wajib on cam, ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk pakaian sendiri, sebisa mungkin sih full atas sampai bawah tuh rapi lah ya. Kita kan nggak tahu tuh, biasanya kan ada kendala-kendala tuh, misal entah kameranya jatuh, entah kitanya Oh berdiri, iya. karena kan separuh kan nggak Iya, mungkin. Jadi iya sebisa betul. mungkin tuh full. Prepare dari atas sampai bawah. Iya, sebisa mungkin sopan lah ya, Oh enak iya, betul, dipandang betul. gitu. Oke. Menurut kakak-kakaknya nih, apakah ada perbedaan signifikan dalam kualitas materi yang diajarkan antara kuliah akuntansi jarak jauh dan tatap muka? Ada nggak sih, Kak, perbedaannya menurut kakak sendiri? Kalau perbedaannya tuh pasti ada ya, pasti jauh. Oke. Yang pertama kan kalau ketemu langsung itu Mm-mm. kan materi langsung disampaikan, kita bisa langsung ibaratkan tanya jawab di situ, terus kita lihat tuh materi gini 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 gitu kan. Oke. Tapi kalau eh, apa secara online itu kan kadang ada batas waktu dan Betul. lain sebagainya gitu. Jadi agak agak kurang sih, Hmm, tapi lebih enak. Kalau bisa sih memang enaknya tuh offline gitu. ya, tatap Mm-mm. muka gitu ya. Betul. Apalagi belum kalau misalnya kuliah online itu nggak bisa dipraktekin gitu ya, Kak. Jadi hanya nerima materi atau kayak harus dipraktekin gitu. Nah, untuk perkuliahan selama kami jalani, kami tuh pertama kan dapat materi dulu, Oke. materi, tapi tergantung dosen juga sih. Mm-mm. Nah, yang pertama ya, pertama itu kami dapat materi dulu, dibahas materi, didiskusiin. Setelah itu kami praktek nih ngerjain tugas atau apa gitu dengan Oke. batas waktu tertentu. Biasanya Oke. gitu. Jadi dari situ kan kita bisa ngevaluasi diri kita Hmm. sejauh mana kemampuan kita dalam memahami materi tersebut gitu. Oke, kalau tugasnya itu dikumpulin jadi satu, terus dikasih waktu
tugas akhir atau hanya di foto aja waktu pengumpulan? Waktu pengumpulan itu biasanya itu hanya kadang ya, kalau kita pengerjaannya secara tertulis gitu Hmm, kan, bisa di-scan di foto, dibuat oke. soft file gitu baru dikirim via email gitu biar Oh, nggak hilang. Jadi kita ada bukti-bukti nih gitu. Kita sudah oke. ngirim seandainya ada suatu saat ada kendala, "Oh kamu belum ngerjain tugas," Hmm, kita kan ada bukti, email kan nggak bisa hilang lah oh ya, ya, betul gitu. betul. Nah itu enaknya di situ. Oke. Gimana sih Kak interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam kuliah akuntansi jarak jauh? Kalau untuk interaksi, biasanya kan ada jadwal pembelajaran dosen gitu kan. Biasanya pas waktu Zoom, nah itu adalah interaksi kita dan dosen pada saat Hmm, itu. Dan untuk tugas-tugas yang diberikan dosen, diberikan pada saat itu juga, oke. seperti itu. Terus, Jadi hmm, semua pada saat kita Zoom, hmm, semuanya dikeluarin gitu untuk hmm, masalah yang sebelum tugas sebelumnya juga dibahas juga di situ, seperti itu. istilahnya diskusi gitu ya Kak. Iya, Apa aja sih Kak tantangan yang sering dihadapi oleh kalian kuliah akuntansi jarak jauh dan gimana cara ngatasinnya? Kalau, pertama sih ya kendalanya itu biasanya tuh waktunya tabrakan kalau Hmm, dosen minta ganti jadwal atau oh, dimundurin waktunya. oke. Itu bisa karena kan kita ya itu yang pertama tadi saya bilang, kan kita di kerjaan sama Hmm, kuliah ini nggak bisa diprediksi. oh iya Ya betul. kadang, konfirmasi Hmm, nih ada konfirmasi, izin kayak misal hmm, telat atau gimana karena masih ada kerjaan, itu selalu konfirmasinya tuh, hubungannya lancar gitu, hmm. yang penting tuh nggak ngilang gitu. Oh Kayak oke. gitu. Alhamdulillah. Kalau di kuliah akuntansi jarak jauh ini menyediakan kesempatan untuk magang atau kerja praktek nggak? Khususnya di Politeknik NSC. Kalau di Politeknik NSC saya mengalami dan saya melaksanakan itu, betul. Jadi kakaknya ini magang karena rekomendasi dari kampus atau Eee, karena saya di Kalimantan saya sudah bekerja, oke. jadi diarahkan untuk, mengajukan magang di tempat saya bekerja, jadi kayak Hmm, gitu. Jadi nanti pihak NSC mengkonfirmasi sama pimpinan, meminta izin untuk, eee, saya melaksanakan ini, apa namanya, magang di tempat bekerja gitu. Jadi di situ resmi ada tanda tangan, dikasih tanda tangan, ada surat, kayak gitu. oh jadi Mhm. sebelum kuliah kakak udah kerja gitu ya? Iya, betul. Oke. Hmm, gimana cara memastikan bahwa kuliah akuntansi jarak jauh yang diikuti memiliki akreditasi yang baik nih kak? Gimana sih cara kalian ngecek kan kalian sebelum masuk sini udah pasti ngecek-ngecek dulu. Nah gitu tuh cari infonya gimana sih kak? untuk informasi sebelumnya kan kita ikut lembaga sebelumnya, Oke, D1 itu. ya. Nah, kita dihubungi oleh atasan lembaga itu Hmm, dan menyarankan kita, bisa nggak nih, disaranin kayak direkomendasiin, gimana mau ke sini, mau 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 atau tidak gitu. Jadi kita, ya udahlah, kan aksesnya juga gampang hmm, dan juga dibantu. oke. Jadi kita Mau merasa, aja gitu. iya mau Oke. aja. Tapi pernah nggak sih kak kepoin kita lewat sosial media atau gimana gitu? Sebelumnya kami nggak pernah sama sekali, kami nggak tahu. Oh, Karena sebelumnya kami oke. punya tujuan masing-masing dan, oh kayaknya di sini diarahin deh sama, sebelumnya gitu kan, Hmm, sebelum kejadian itu. tapi sebelum masuk itu udah pernah kayak cek IG atau apa Enggak, gitu? kami sama sekali belum kenal, kami nggak tahu sama sekali, Berarti bener-bener setelah nggak dapat tahu. info itu baru ya kayak mulai cari informasi lagi atau? Enggak, karena kami gini, "Ini loh di sana begini, di Hmm, sana tuh begini begini begini," gitu, sebelum akhirnya saya lanjut ya kak. ya, Menurut kakak nih, bagaimana kurikulum dapat program kuliah akuntansi jarak jauh yang ada di Politeknik SIM sudah diikuti apa enggak? sejauh ini sih mudah-mudah aja gitu dan kadang tuh, eee, dari dosen sendiri, eee, ngasih kayak kita, ini bisa nggak, ngasih kita waktu tuh loh, Hmm, tanya hmm. dulu, "Ini bisa nggak, ini semua bisa hadir nggak?" Gitu kan kami punya grup gitu kan, setiap mata kuliah itu ada grup masing-masing. Oh oke. Oke. Nah, jadi di situ semua informasi ditampung, Hmm, nah dan nanti didiskusiin di situ. Jadi, hmm. seandainya ada perubahan jadwal atau gimana itu didiskusiin di situ semua, gitu. Oh, ada perbedaan untuk pembayaran nggak sih antara kelas jarak jauh dengan reguler? Sepengetahuan Mbak aja deh. Sama kuliah ini
nggak ada sih. Soalnya kita juga nggak tahu nih perbedaan yang offline sama online tuh gimana. Oh, Gitu. oke. Jadi nggak tahu gitu ya, Kak? Iya, Iya, nggak nggak tahu. tahu. Dan nggak ada yang Dan ngasih tahu juga. dan sebelumnya itu kami tahu kan cek di sini diarahin dari sini kan cek web ya karena kalian kan punya akses masing-masing untuk pembayaran kalian. Oke. Tanya ini kok nggak berkurang-kurang gitu. Curhat lagi. Nggak berkurang-kurang. Bilang sistemnya error belum disinkron. Sakit hati. Untuk akses materi nih, Kak, ada nggak sih kesulitan selama perkuliahan dulu? Untuk sejauh ini sih belum ya. Mungkin ada, setiap permasalahan tuh pasti ada. Cuma Betul. tuh kita bisa sharing, terus kan nanti dapat jalan keluar. Jadi gitu. Yang penting tuh komunikasi lancar. Oh, berarti komunikasinya nggak pernah lepas gitu ya, Gak Kak? pernah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara mengatasi masalah teknis nih, Kak, ketika kuliah jarak jauh di Politeknik NSC? Atau pada saat praktek? Kalau sebelumnya itu kami kan menggunakan perkuliahan itu kan menggunakan Zoom Meet, Classmeet gitu kan. Biasanya tuh ada batas waktu karena kami kan Oke. nggak Iya, premium. betul. Kami kan nggak premium jadi ada batas waktu. Oke. Jadi setelah batas waktu itu udah berakhir, jadi kami tuh disuruh login lagi ke link tersebut gitu. Jadi Hmm, lanjut lagi kelas tuh sampai selesai. Jadi gitu. jadi kalau setelah berakhir, bikin link baru gitu ya, Kak? Enggak, link yang sama. Hmm, Tinggal kan close kan nanti close, iya, keluar oke. kan. Klik lagi aja nanti langsung kita masuk lagi gitu. Oh, oke. Kalau misalnya ada kendala nih, Kak, kalau misalnya nggak bisa ngisi, kalau misalnya aplikasi komputer gitu, terus habis Ya. itu nggak bisa ngisi salah satunya. Itu tuh komunikasinya gimana, Kak? Kalau untuk praktek yang kayak mayop atau gimana itu Mm-mm. kan kami tidak melakukan itu karena kami ini kan mahasiswa dari luar kota, luar pulau ya. Jadi Oke. untuk apa ya namanya ya? Untuk pengajaran itu, Mm-mm. kami itu hanya berdasarkan teori. Jadi prakteknya tuh Oh, belum gitu. jadi cuma materi aja gitu Iya, ya? materi betul. Oke. Tapi gitu susah nggak sih, Kak, cuma dikasih materi atau udah kayak ada bayangan kalau misalnya praktek? Nah, makanya kan seperti di awal tadi, kendala-kendala itu pasti ada. Nah, jadi di situ didiskusiin. Jadi kadang pembelajarannya itu kita kan mau tahu nih gimana sih sebenarnya bentuk mayop Nah, misal iya bentuk betul mayop, betul. bentuk spreadsheet itu gimana. Ya udah, sekarang kan zamannya canggih ya. Oke. Searching aja di Google gitu atau Hmm, di YouTube atau di hmm. mana gitu. Kan bisa keluar tuh dari Oh, situ. berarti dari Mm, dosen cuma dikasih materi, terus sisanya kalian cari lewat internet gitu ya? ya, Oke. Tergantung tergantung mahasiswa ya. inisiatifnya Oh, mahasiswanya. oke oke. Kalau rajin dia searching, kalau lebih rajin dia download Ya. aplikasinya terus belajar sendiri. Oh, kalau kakaknya sendiri tipe yang mana? Karena kami kan bekerja ya, Ya. pagi, terus pulangnya sore jam 5 gitu. Kadang mulai Zoom itu dosen mintanya jam 6 pas. Jadi Oke. praktek untuk perkuliahan itu kami terapin aja di pekerjaan gitu. Oh, jadi langsung praktek gitu ya, Iya, Kak? Oh, gitu tuh materinya bisa nyambung ya sama kerjaan iya. kalian. Kalau boleh tahu kerjanya bagian apa sih, Kak? Kalau saya pribadi, pekerjaan saya sebagai admin pajak di salah satu perusahaan distributor Oke. di Kalimantan Tengah, Hmm, di kota saya sendiri. kalau kakaknya? Kalau saya tuh jadi administrasi keuangan di bidang jasa angkut pupuk sawit. Oh, tapi juga di Kalimantan ya, Kak? Iya, betul. Oke. Biasanya ngapain aja itu, Kak? Job desk-nya mungkin? Untuk di job administrasi keuangan itu hampir sama seperti akuntansi ya, pembuatan invoice, terus rekapan replas Hmm, dari pabrik gitu, terus diangkut ke customer biasanya hmm. gitu. Oke. Terus kakaknya sendiri gimana nih job desk-nya? Kalau saya itu kan kebetulan admin pajak, jadi Hmm, saya berkutat di pajak-pajak perusahaan itu. oke. Kayak pengertian tuh kayak PPN, PPh Betul. 21, 23, 4 ayat 2, kayak gitu. Berarti nyambungnya sama materi yang didapat dari perkuliahan. Betul, karena kan sebelumnya itu kan kami sudah bekerja, jadi kan tinggal ibarat tuh ngasah ilmu yang ada Oh ya, gitu kan, betul betul. biar bisa langsung dipraktekin di dunia kerja, jadi itu. Oh, oke. Menurut kalian nih, prospek pekerjaan bagi lulusan jarak jauh khususnya di akuntansi Politeknik NSC itu gimana? Menurut saya sih ya, ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja. Betul. Terus kan tergantung minat dan bakat lah ya. Dan yang paling penting itu bisa baca peluang. Hmm, Kalau akuntansi kan yang saya lihat ya, peluang itu kan sangat besar iya kayak gitu. betul. Mm.
Dan perusahaannya juga butuh yang namanya keuangan gitu. Betul. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih motivasi atau saran buat pemirsa channel setia Politeknik NSC Surabaya kalau mau ambil jarak jauh dalam perkuliahan. Silakan Kak, satu-satu mungkin boleh. Kalau saran dan Motivasi. saran dan motivasi. Kalau motivasi dari saya, ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja, apalagi sekarang kan zaman modern gitu kan. Jadi tuh tinggal kita tuh jangan males, yang penting jangan males searching atau gimana gitu kan. Karena ilmu itu bisa dapat dari mana aja. Apalagi kan segala sesuatu itu bisa dipermudah. Nah, jadi gitu. Jadi kita tuh harus berkembang lah ya, karena kan teknologi apa kan Betul, betul. takutnya kitanya Ketinggalan gitu. kita takutnya nggak dipakai di dunia kerja gitu. betul. Nah, itu sih yang pertama. Terus kalau saran menurut saya, kalau kenal kenal sesuatu itu dari orang lain, dari pihak kedua atau pihak ketiga, sebisa mungkin kita itu harus konfirmasi dan kenal betul-betul orang yang menyampaikan informasi itu sama kita dan harus sinkron. Jika ada perbedaan, sebisa mungkin kalian mengkonfirmasikan ke pihak pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Takutnya kayak kami. Kalau dari kakaknya nih, mungkin ada motivasi buat Wah, kalau motivasi kayak saya nggak bisa ngasih motivasi ya, saya orangnya B aja. Kalau saya sih, kalau ada jalan ya jalan terus aja gitu. Kalau untuk saran perkuliahan online, itu harus hati-hati ya milih perkuliahan, takutnya atau ditipu atau apa gitu kan. Gitu aja sih. Pokoknya hati-hati aja gitu. Milih perkuliahan online seperti itu. Lagi boleh. sorry ya, aku tambah boleh, ya. boleh Kak. Ya, yang pertama gini, kalian kan punya website, akun yang bisa kalian akses untuk kalian sendiri tuh. Kalian bisa lihat SKS kalian semester berikutnya gitu kan. Terus pembayaran segala macam itu sebisa mungkin kalian punya catatan dan kalian sinkronkan di situ. Jadi di sini itu tidak ada kata belum disinkronkan atau gimana. Kalau memang belum masuk, tolong dikonfirmasi ke bagian yang memang bersangkutan, ke pihak pertama, kedua, dan ketiga tersebut, biar jelas. Terima kasih Kak sarannya. Terima kasih Kak Desi dan Kak Sulas atas cerita-cerita dan sharing-sharingnya. Buat kalian, jangan bosan-bosan buat nuntut ilmu. Dan mungkin cerita ini banyak mengambil inspirasi, motivasi, dan saran ya buat Politeknik NSC juga. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe buat kalian. Nantikan kita di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.